Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak hebat, apakah semuanya sudah melaksanakan sholat duha, murojaahnya? Kalau sudah, alhamdulillah. Dan jika ada yang belum melaksanakan, mari segera kita laksanakan sholat duhanya dan murojaah hafalannya. Baiklah anak-anak hebat, sekarang pagi ini ketemu lagi dengan Ustazah Adelina. Pagi ini kita akan belajar tema, yaitu lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu pembelajaran 4. Sekarang kita masuk pembelajaran kelima ya. Pembelajaran kelima itu terdapat di halaman 28 ya anak-anak. Sekarang di sini sebelumnya Ustazah akan mengulangi terlebih dahulu materi sebelumnya yang kita pelajari minggu kemarin. Di sini sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya tersebut adalah makhluk hidup itu membutuhkan makan. Misalnya itu adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan itu membutuhkan makan. Untuk apa mereka makan? Manusia dan hewan itu makan yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi atau untuk mempunyai tenaga. Di sini ada 4 buah gambar di sini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Di sini di semua gambar ini kita lihat apakah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang ada dalam gambar tersebut. Ya, kita perhatikan satu-satu ya. Gambar yang pertama, misalnya namanya ini adalah Nina, gambar yang nama cewek yang baju pink ini. Nina itu sedang melakukan cuci tangan. Sedang mencuci tangan di keran menggunakan sabun ya. Setelah Nina mencuci tangan, Nina bersama keluarganya duduk di meja makan. Nina makan. Sebelum makan, Nina membaca doa dulu sebelum makan. Anak-anak semua tahu kan apa itu doa sebelum makan? Apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu adalah doa sebelum makan. Semoga anak-anak semuanya tidak lupa ya doa sebelum makannya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu adalah Nina makan makanan yang dibuat oleh ibu. Nina makan makanannya itu dengan lahap ya. Selanjutnya itu adalah yang gambar yang keempat. Gambar yang keempat kita perhatikan apa yang dilakukan Nina, yaitu selesai makan Nina meletakkan piring kotor di dapur ya. Piring kotornya tidak boleh ditaruh sembarangan ya, harus diletakkan di dapur supaya rumah kita kelihatan bersih. Sekarang dari kegiatan yang dilakukan oleh Nina dalam 4 gambar ini, mari kita bikin sebuah cerita dari gambar tersebut. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kita bikin cerita. Bagaimana ceritanya? Coba kita lihat halaman sebelahnya. Di sini dari gambar tersebut kita bisa membuat sebuah cerita. Nina baru saja pulang sekolah. Nina merasa sangat lapar. Ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan. Nina pun segera menggantikan bajunya. Sebelum makan, Nina mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ibu mengajak Nina dan Adi berdoa bersama. Nina mengambil makanan secukupnya. Ia mengambil nasi, lauk, dan sayuran. Nina makan dengan lahap. Selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makan. Nina membawa piring kotornya ke dapur. Itu adalah cerita yang telah dibuat
dari gambar yang ini tadi. Ya, sekarang kita lihat di bawahnya ini ada juga 4 buah gambar. Ada 4 buah gambar juga ya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Sekarang dari gambar 4 buah ini, Ustazah minta kepada Ananda semuanya coba perhatikan gambar ini dan silakan Ananda nanti buat cerita, sebuah cerita dari gambar ini. Ya, dan ceritanya itu bisa Ananda tulis di buku latihan Ananda semuanya, dan ceritanya nanti dikumpulkan ke Ustazah, difoto dan dikirim ke WA Ustazah. Di Japri ya, bukan di grup. Kirim ke WA pribadi Ustazah, tidak boleh mengirim ke grup ya. Dan ini nanti ceritanya Ustazah tunggu sampai jam 9 malam ya Ananda. Itu dia yang tugasnya nanti. Selanjutnya di sini ada lagi yang halaman 30. Di sini ada yang dari yang sebelumnya tadi, yang dari yang gambar 4 buah tadi. Kan tadi di gambar yang tadi itu ada Nina berdoa sebelum makan, ya kan? Nah, Nina berdoa sebelum makan itu dibimbing oleh ibu. Ya, ibu itu selalu membimbing Nina untuk berdoa setiap melakukan kegiatan. Baik itu dia mau keluar rumah, mau masuk rumah, mau naik kendaraan, mau makan, atau sebelum tidur, ibu selalu membimbing Nina untuk membaca doa sebelum melakukan sebuah kegiatan. Ya, kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa itu untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya, kita juga berdoa untuk memohon pertolongan dari Allah. Di sini, bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur itu adalah merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Selain dengan berdoa, kita dapat bersyukur kepada Tuhan ketika makan dengan caranya apa saja? Caranya yang pertama itu adalah menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah tidak mencela makanan yang dihidangkan. Cara ketiga, menghabiskan makanan yang diambil. Cara yang keempat itu adalah merapikan meja makan. Dan cara yang kelima itu adalah membantu ibu mencuci piring. Itu adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita menghargai atau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah cara-caranya tadi. Sekarang selanjutnya, selain makanan, manusia juga membutuhkan air minum. Iya atau tidak? Iya. Setiap manusia, setiap makhluk hidup itu membutuhkan air minum. Misalnya kalau kita makan tidak minum bagaimana? Kita akan keselak jadinya. Ya, kita kalau misalnya udah banyak aktivitas tidak minum, kita jadi haus, lemes jadinya. Ya, air minum itu sangat penting bagi tubuh kita. Karena jika kita kekurangan air minum, dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh kita. Kebutuhan air minum setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak air minum yang kita butuhkan. Misalnya anak-anak semuanya itu olahraga. Olahraganya lari atau main sepak bola. Pasti selesai main sepak bola itu, pasti anak-anak semuanya cari minum, haus. Maka setiap orang itu mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Di sini selanjutnya, di sini ada sebuah ceritanya atau sebuah contohnya. Nina
minum 1.500 ml air putih dalam sehari. Adi minum 1.000 ml air putih dalam sehari. Sekarang, berapa mililiter air putih yang diminum oleh Nina dan Adi? Ditanyanya, Nina dan Adi ini semuanya ini minum air putihnya berapa dalam sehari? Caranya untuk kita mengetahui berapa jumlah air putih yang diminum oleh Nina dan Adi, caranya itu adalah menggunakan penjumlahan. Ya, kan dalam matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tetapi di sini dalam soalnya kan ditanya berapa mililiter air putih yang diminum oleh Nina dan Adi, maka cara kita untuk mengetahuinya itu adalah dengan melakukan penjumlahan. Ya, penjumlahan itu bisa dilakukan dengan cara bersusun. Cara bersusunnya ada dua, cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Sekarang sebelum melakukan penjumlahan, kita harus memperhatikan terlebih dahulu nilai tempat angka. Kemarin kan kita sudah belajar tuh tentang nilai tempat. Ya, berarti sekarang kita ulangi lagi nilai tempatnya. Nilai tempat kemarin itu ada nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang saya tanya terlebih dahulu. Misalnya di sini ada angka 3.435. Di sini di antara 3.435 ini yang mana satuannya? Satuannya adalah 5. Puluhannya yang mana? Puluhannya adalah 3. Ratusannya yang mana? Ratusannya adalah 4 dan 3 ini adalah ribuan. Itu adalah nilai tempat dari angka 3.435. Selanjutnya kita lihat lagi yang di sebelahnya. Ada 1.213. Di 1.213 ini kita lihat yang manakah satuannya? Satuannya adalah 3. Yang puluhannya yang mana? 1. 2 ini adalah ratusannya dan 1 yang ini itu adalah ribuannya. Nah, kenapa kita harus melihat nilai tempatnya terlebih dahulu? Karena saat kita melakukan penjumlahannya, kita harus meletakkan satuan sama lurus sama satuan, puluhan sama lurus sama puluhan, ratusan harus sama lurus sama ratusan, dan ribuan juga harus sama lurus sama ribuan, supaya kita mudah untuk menjumlahkannya ya. Sekarang di sini cara bersusun panjangnya itu adalah cara yang pertama ya. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini udah kita susun nih. Yang 5 sama 3 kan sama-sama satuan tadi ya. 3 sama 1 itu ratusan, 4 dan 2 itu adalah 3 dan 1 itu adalah puluhan, 4 dan 2 itu adalah ratusan. 3 dan 1 ini adalah ribuan. Baru kita jumlahkan. Ya. Atau misalnya di sini kita lihat tadi. Kalau yang 3 ini tadi dia apa? Ribuan. Kalau ribuan nilainya berapa? 3.000. Kalau yang 4 tadi apa nilai tempatnya? Nilai tempatnya itu adalah 400. Sini dia ya. 3 ini nilai tempatnya tadi adalah puluhan. Puluhan itu nilainya berapa? 30. 5 itu adalah satuan, maka dia nilai angkanya adalah 5. Ini baru yang pertama. Yang kedua lagi. Yang kedua di sini tadi ada apa? 1.213. Seri 1 ini tadi nilai tempatnya apa? Nilai tempatnya adalah ribuan. Jadi nilai angkanya 1.000. Kalau 2 itu nilai tempatnya apa? Ratusan. Kalau ratusan berarti nilai angkanya adalah 200. 1 ini nilai tempatnya adalah puluhan. Puluhan nilai angkanya jadinya adalah 10. Terus yang 3 ini adalah satuan. Satuan nilai tempatnya adalah 3
3 adalah nilai tempatnya satuan, jadi nilai angkanya adalah 3. Ini baru kita menentukan nilai angkanya, belum kita jumlahkan ya. Jadi sekarang ini udah disusun nih. Ribuan sama ribuan, ratusan sama ratusan, puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. Baru kita jumlahkan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 30 tambah 10 sama dengan 40. 400 tambah 200 sama dengan 600. 3000 tambah 1000 sama dengan 4000. Sekarang ini udah ada nih hasil penjumlahannya. Udah selesai belum? Belum, karena ini dia masih dalam bentuk nilai angkanya. Belum kita satukan lagi ya. 4000 ini dia nilainya adalah 4000. Jadi nilai tempatnya adalah ribuan. Jika ribuan berarti dia yang pertama posisinya. Taruh di sini. Terus 600. 600 dia nilai tempatnya adalah ratusan. Ratusan berarti tempatnya itu dia setelah 4 tadi. Di sini dia. Ya. Terus di sini ada 40. 40 nilai tempatnya itu adalah puluhan. Puluhan tempatnya adalah setelah ratusan. Di sini posisinya. 8-nya di sini. Atau misalnya tanpa seperti itu kita bisa langsung 4648. Kita tulis saja langsung 4648. Itu adalah cara bersusun panjang. Cara yang pertama ya. Selanjutnya yaitu cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah cara bersusun pendek ya. Sekarang cara bersusun pendek itu kita susun mereka ke bawah semuanya ya, dijumlah ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya sama dengan yang tadi ya. Ribuan sama lurus dengan ribuan, ratusan sama lurus dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Seperti ini dia ya, sudah kita susun. Jadi langsung kita jumlahkan saja. 5 tambah 3, 8. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4. Jadi hasilnya adalah 4648. Yang hasilnya cara pertama dengan cara kedua hasilnya adalah sama. Nanti berarti jika ketemu dengan penjumlahan seperti ini, kita bisa pilih caranya. Bisa cara bersusun panjang dan bisa juga cara bersusun pendek. Itu adalah cara melakukan penjumlahan ya. Sekarang itu adalah materi tadi dari Ustazah ya. Jika nanti ada Ananda yang kurang paham dengan materi yang Ustazah sampaikan tadi, itu Ananda bisa telepon Ustazah atau WA Ustazah secara pribadi. Tidak boleh di grup ya, harus secara pribadi WA-nya. Dan di sini Ustazah ada tugas lagi. Jadi hari ini tugasnya ada 2. Ya, tugas yang tadi yang pertama itu adalah tadi membuat cerita dari 4 buah gambar tadi. Tugas yang kedua sekarang itu adalah di sini di halaman 32 ini. Di halaman 32 itu silakan Ananda bikin tugasnya yaitu dari nomor 3 sampai 5 saja ya. Dari nomor 3 sampai 5 saja. Karena kalau yang nomor 1 kita tadi sudah mengerjakan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya tadi kan tentang gambar juga. Jadi nomor 1 tidak usah karena sama. Terus yang kita kerjakan itu adalah nomor 3 sampai 5. Nomor 3, 4, dan 5. Dan yang halaman yang nomor 3, 4, dan 5 ini Ananda silakan kerjakan di buku cetak ini saja. Tidak usah di buku latihan. Yang di buku latihan itu yang tugas yang pertama tadi ya. Tugas yang kedua ini di buku cetaknya saja dan nanti difotokan sama Ustazah. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.